Dua dunia, dua kehidupan, dua pandangan. Novi sebagai anak penjual gorengan yang berjuang tanpa gawai di tangannya. Raka, anak pengusaha yang hidupnya penuh dengan layar. Di sekolah, keduanya bertemu di satu sistem yang menjanjikan keadilan. Namun rasanya hidup tak selalu terasa adil. Berjalan di jalan lorong sekolah sambil membawa buku catatan lusuh. Sedangkan Raka sibuk memeriksa ponselnya di mobil mewah. Dan mereka bertemu di lorong kelas tanpa sapaan. Guru menjelaskan tugas berbasis aplikasi. Novi merasa bingung, sementara Raka santai dengan laptopnya. Ya baik anak-anak, tugas kita seperti biasa dikumpulkan di e-learning ya. Baik Pak. Novi menunduk, teman di sebelahnya berbisik. Kamu pinjam HP siapa lagi? Gak tahu. Novi tersenyum kikuk, pura-pura mencatat, dan setelah mendengar hal tersebut, hatinya merasa bersedih dan meratapi hidupnya dengan serba kekurangan. Ketika teknologi menjadi syarat belajar, keadilan tak lagi sekedar soal nilai, tapi soal siapa yang bisa mengakses dunia digital. Raka yang sedang santai di kantin bersama temannya, membeli banyak makanan mahal. Novi melihat Raka pun ikut tertarik dengan tampilan makanannya, sambil menghitung uang receh yang ia punya. Dan Novi bergumam, uangku gak cukup untuk membeli makanan itu. Di lain sisi, Emang lucu sih gurunya Ra, emang kayak gitu. Dulu tuh emang gak ngerti kenapa selucu gitu sih Ra. Ya udah sih, lagian dia juga dapat MBA gratis. Semuanya gratis kok. Enak banget makanannya. Gimana sih? Kamu dapat apa? Enak banget ini. Beli apa ya? Ini aja, belok. Bisa belok. Kita menunggu seperti orang. Gak tahu, gak ngerti. Taruh HP-nya di lantai bawah dia tuh. Ambil HP-nya. Kalau kamu kasih aku, ambil HP-mu. Ambil HP-mu. Ya. Gimana ini?
mendengar, tapi dia diam. Wajahnya menegang. Padahal dalam lubuk hatinya, Novi ingin sekali membeli makanan seperti Raka. Namun Novi harus sadar diri akan kondisi ekonominya. Setelah pulang sekolah, Novi mulai membantu ibunya untuk berjualan gorengan di area sekitar jalan raya dan perkampungan. Gimana tadi sekolahnya, Nov? Tadi tugasnya lewat HP tuh, tapi aku nanti ngerjain sampai rumah 12. Kamu yang sabar ya. Kamu harus ngerti karena ibu cuma sendiri di sini. Kamu jangan putus asa karena materi itu dicatatin di hati, bukan cuma di layar doang. Hai Novi. Halo Tante. Ayo main yuk. Aku nggak bisa Rin, aku mau bantu ibuku jualan. Bentar aja, nggak bisa. Nah yaudah deh, aku bantuin nih yuk. Ya udah. Jualannya. Tante pamit dulu ya. Raka yang sedang santai sembari menonton film yang ia sukai. Kemudian ayahnya masuk ke dalam dapur dengan pakaian kerja. 3. Raka. Papi cari-cari tadi kamu. Rupanya kamu di dapur ya? Gimana sekolah? Aman? Soalnya dari kemarin-kemarin ini Papi lihat kamu main game terus, nge-scroll TikTok, main YouTube. Nilai aman di sekolah? Aman nggak? Iya, kenapa sih waktunya malah kasih banyak uang JP juga kan buat sekolah. Jadi begini Raka, itu namanya keadilan sosial. Bukan semua orang bisa mendapatkan hal itu, tapi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hal itu. Yaudah Rak, kalau gitu Papa pergi dulu ya, lagi ada meeting soalnya. Kamu stay di rumah aja ya, bagi satu. Kenapa sih di dunia ini apa-apa harus hidup adil? Guru yang sedang membagi hasil proyek, Novi merasa belum sempat kirim karena Novi tak punya akses terutama HP. Baik anak-anak, tugas yang kemarin Bapak udah beri nilai, boleh dicek di rekening nilai masing-masing. Yang atas nama Novi yang mana ya? Saya Pak. Novi, kamu belum memberi tugas ya? Loh Pak, saya banyak yang terus. Jadi sebenarnya banyak penuh. Dosen sama bahkan di kelas online. Raka, jadikan itu bukan berarti semua punya hal yang sama, tapi kalian yang lebih boleh membantu yang kurang. Jadi hari itu bukan semua bisa didapatkan ya Pak, tapi semua kesempatan bisa didapat. Benar, nah, justru itu makna dari sila kelima Pancasila. Raka yang sedang asik bermain game di ponselnya, ia mendapatkan notifikasi dari Novi. Woi, maju, maju, woi. Dia nggak punya HP, dia bisa chat aku dari mana nih? Dari layar kecilnya, Raka mulai melihat keadilan dengan cara yang baru. Bukan siapa yang punya lebih, tapi siapa yang peduli lebih. Dari kejauhan, Raka melihat Novi yang sedang menulis tugas di bangku mejanya, dan Raka mulai menghampirinya.
Jangan sedih-sedih, nanti aku jelasin kalian. Makasih Rak, tapi aku udah biasa kok nyari cara dimulai sendiri. Raka mulai tersenyum haru dan kagum dengan perjuangan Novi. Hari itu, dua langkah berbeda menyatu dalam satu arah. Raka belajar memberi dari kelebihannya, sedangkan Novi bertumbuh dari kekurangannya. Keduanya sangat bersyukur karena telah menemukan makna sejati dari keadilan sosial. Bukan tentang membagi sama rata, tapi tentang berjalan bersama tanpa meninggalkan siapapun. Dan inilah sila kelima Pancasila yang hidup di tengah kita.